Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Waktu Yesus bergantung di salib dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini adalah perayaan Maria, peringatan Maria Bunda Gereja. Maria seperti kita pastilah tidak mengendaki adanya rasa sakit dan kesedihan dalam hidupnya. Pewartaan pertama panggilannya oleh malaikat Gabriel tidak menyebutkan apa-apa tentang adanya rasa sakit dan kesedihan. Yang ada hanyalah diisi dengan janji-janji mesianis. Namun segera setelah kelahiran Yesus, Simeon menyelesaikan dimensi yang mencerahkan panggilan Maria. Pedang akan menembus hatimu agar pikiran banyak orang dapat terungkap. Saudara-saudari, menyadari pemenuhan panggilannya dalam menemani putranya selama penyaliban, Maria melakukannya dengan keinginan untuk memenuhi rencana Tuhan, tidak dengan rasa takut, tetapi berdiri dekat dengan Yesus dengan semua kesedihan yang tersirat untuknya. Maria tidak pernah meninggalkan anak-anaknya ketika mereka menderita. Saudara-saudari terkasih, kata-kata yang diucapkan Yesus kepada ibunya dan murid terkasihnya setara dengan wasiat terakhirnya. Dia mewariskan apa yang paling berharga baginya kepada orang yang dicintainya. Kepada Maria, Yesus memberikan teman yang sangat dia cintai, yang juga membutuhkan bantuannya dalam kesulitan yang akan dia hadapi. Kepada Yohanes, murid tercintanya, Yesus memberikan kenyamanan manusia, yakni ibunya sendiri. Yohanes menganggap serius tanggung jawabnya untuk Maria, membawanya ke rumahnya sendiri. Rumah bagi Yohanes tidak lain adalah gereja yang Yesus dirikan. Maria harus memiliki tempat yang membanggakan di sana sebagai ibu Yesus yang mengenal, mengasihi, dan melayani Yesus dengan sebaik-baiknya. Maria juga mengambil perannya dengan serius, begitu serius sehingga dia segera menyadari bahwa semua yang dia temui adalah putra dan putri angkatnya. Di rumah ini, itulah gereja. Maria menjadikan home sweet home. Melalui Maria menuju Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
kita mencintainya. Mari kita menghayatinya, ya Tuhan.